pernah jadi menteri, pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi pemain sinetron. Oh, pernah Gus ya? Sekilas. Pernah jadi wartawan kemarin saya ketemu. Iki loh, ngobrol Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini kita ketemu lagi nih. Saya kedatangan salah satu tamu yang lagi ngetrennya ini, karena di Kota Pasuruan ini lagi ada Pilwali Kota Pasuruan, dan kemudian beliau ini sekarang juga menjadi calon Wali Kota Pasuruan. Nah, mungkin kita juga tidak asing lagi lah dengan beliau yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Kita sapa, ini Gus Ipul Saiful Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yogi. Matur nuwun ini. Kita bisa bincang-bincang lagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Soalnya sehat sekarang itu nomor satu. Wah, penting. Iya. Termasuk hari ini juga maskeran ini. Ya. Tapi karena sudah jaraknya agak jauh, enggak apa-apa nanti kalau misalnya itu. Nggih, monggo silakan. Ya, kita mengawali obrolan kita lebih santai Gus. Karena memang apa ya? Ya wis rotok mblenger kadang-kadang lihat tegang-tegang kemudian sampean wis balik-balik keliling-keliling kemana aja ini kayaknya selama masa kampanye. Gus, kampanye itu kan ya ketemu banyak orang dan sebagainya. Ya secara nggak langsung kan juga butuh energi yang besar. Iya. Tapi saya nggak tanya kampanye saya menang nanti. Tanya ke Gus Ipulnya sendiri. Iya. Gus lek wis kadung keliling dan sebagainya kemudian kampanye. Seorang Gus Ipul ini untuk menghilangkan kepenatan, santai dan sebagainya. Lah Gus, nonton film apa yang ketika sekarang ini kan lagi gencar-gencar masa kampanye, ketika lagi rehat apa gimana kalau ya kita paling guyon-guyon sama teman-teman itu. Ya, hobi ya kalau guyon. Paling seneng guyon. Jadi ya kita santai, kita nikmati aja. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita lalui ini insya Allah. Itu baik untuk kesehatan. Hobinya apa sih Gus Emir? Saya ada suka jalan aja. Oh, jalan. Jogging. Oh, jogging. Dulu pernah suka tiap hari badminton, tapi sekarang karena waktu ya tidak bisa rutin. Kalau dulu saya seminggu 3 kali. Gitu. Tapi belakangan ini karena pelayan terus. Pelayan. Ya. Tapi riwariwi. Jadi hobi gue sekarang jalan riwariwi. Sana sini jadi kita agak sedikit mengurangi atau tidak punya waktu. Saya lihat Gus Ipul itu selalu cerah gitu lah ya. Senyum dan sebagainya. Paling enggak itu kan terlihat di mana-mana kan ya santai, guyon dan sebagainya. Apa Gus resepnya Gus? Ya paling tidak itu kan juga membawa rakyat itu susah Gus asli ini. Pandemi apa ya supaya seneng gitu kan ya. Memang kita harus membangun rasa bahagia. Itu kan perintah agama juga. Tapi dari sisi kesehatan itu sangat baik. Orang yang hatinya bahagia itu daya tahan tubuhnya jadi kuat. Nah, maka kebahagiaan itu menjadi penting. Nah, itu kita bikin bahagia tetapi ya tidak melupakan pekerjaan kita, profesi kita, tugas-tugas utama kita. Gitu. Guyon ono nggone lah. Oh iya. Guyon ono nggone, enggak setiap tempat kita guyon juga. Ada yang saat-saat tertentu kita harus serius. Jadi salah satu yang memang saya banyak belajar dari Gus Dur ya. Iya. Gus Dur itu kan lumayan seneng guyon itu. Dan yang mengajak saya ke Jakarta dulu ya Gus Dur karena lulus SMA di Pandaan gini. Saya ingin jadi guru madrasah seperti ibu saya. Seperti ayah saya. Iya, cita-cita saya jadi guru madrasah. Tapi Gus Dur waktu itu beberapa kali ngajak. Akhirnya saya ikut berangkat ke Jakarta, dipilihkan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta sama beliau. Oh ya. Setelah itu saya tinggal. Yang kemudian gelarnya jadi dokter Andes itu ya? Ya. Zaman dulu kan dokter Andes. Setelah ada aturan baru, itu akhirnya jadi sarjana ilmu politik. Sebenarnya sama. Cuma aturan lama sama aturan baru. Yang itu kemudian akhirnya rame kemarin, daftarnya akhirnya nggak pakai. Iya, rame itu karena mungkin kurang memahami aja ya aturan dan ketentuannya. Kalau dulu semua insinyur seperti Mas Adi itu sarjana pertanian itu semua insinyur, tapi setelah ada aturan baru STP. Ya benar. Sarjana teknologi pertanian.
Berarti sekarang STP Gus. Mas Adi. Kalau jenengan ganti SIP, Sarjana ya? Ilmu Politik. Zaman dulu ya sebutannya Dr. Andes. Ya. Untuk rumpun ilmu sosial. Jadi itu sebenarnya kalau kita tahu konteksnya, insya Allah ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau nggak ada ijazahnya. Iya. Yang masalah akhirnya yang dipakai ya yang ada gitu kan ya. Iya. Tapi memang itu dinamika. Itu kan salah satu cerita, paling tidak ada pengungkit tadi kaitannya dengan keberadaan Gus Dur juga, karir kemudian kelas nasional dan sebagainya. Iya, saya tinggal di rumah Gus Dur cukup lama ya. Itu sampai sekitar 7 sampai 8 tahun. Iya. Gitu. Setelah itu baru setelah saya menikah itu baru kemudian saya bikin rumah sendiri. Kemudian di masa itu ketika beliau jadi presiden, sebelum jadi presiden ya diajak keliling sama Gus Dur, dikenalin banyak tokoh gitu. Saya suka nyetirin Gus Dur kemana-mana. Artinya itu juga menjadi salah satu karir yang kemudian menjadikan sosok Gus Ipul ini. Ya itu bagian dari perjalanan hidup saya. Ya, itu bagian dari perjalanan hidup saya sehingga saya bisa seperti sekarang. Betul. Dan itu tidak melupakan sejarah yang sudah ada gitu. Enggak, saya hubungan sama keluarga Gus Dur ya baik sampai sekarang alhamdulillah ya. Gus Dur ini mengajari santri-santrinya untuk bisa menjunjung demokrasi. Sehingga santrinya Gus Dur macam-macam gitu dan berbeda-beda dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silakan sesuai dengan pilihan, keyakinannya. Ya akhirnya banyak juga santri-santrinya yang berbeda pendapat dengan Gus Dur. Tapi itu mewarnai. Dan itu mewarnai dan tidak masalah. Kita tetap menghormati, kita tetap menghargai Gus Dur sebagai guru, sebagai kiai. Bahkan kalau saya juga sebagai orang tua saya. Iya. Gus Ipul gini, mungkin hari ini memang banyak salah satu pertanyaan yang kemudian masih sepotong-sepotong sih. Iya. Ceritanya kemudian begitu mantapnya ketika memilih pilihan. Pilihan itu kan macam-macam. Dan Gus Ipul salah seorang yang sudah berada di dinamika yang sangat panjang. Pernah jadi menteri, pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi pemain sinetron. Pernah Gus ya? Sekilas. Pernah jadi wartawan. Kemarin saya ketemu juga dengan Pak Anies cerita soal gimana perjalanan ketika ngerawat detik-detak dan sebagainya. Kemudian betul. Wakil gubernur kemarin juga terakhir mencalonkan diri sebagai gubernur. Yang kemudian semuanya itu yang kodok-kodok yang sudah ditetapkan. Tetapi kemudian Gus Ipul sebegitu urgensi apa gitu ya. Maksudnya kemudian memantapkan hati. Mungkin saya cerita sejarah. Kalau kemarin kan kita sempat wawancara Gus. Saya sempat telepon di program Jandoman pagi-pagi saya di Jakarta ya. Tanya, yo saya turun ini semua dan ada kalimat keluh yang memang luar biasa. Jawabannya politisi aslinya. Amanah besar ya. Amanah itu bisa di mana saja, amanah besar dan kecil. Tapi ada cerita Gus itu mesti. Ketika memantapkan hati, paling tidak orang itu kan dengan sosok Gus Ipul lah sudah sekali bernasional kemudian memilih sesuatu yang kemudian juga menjadi bagian dari perjalanan hidup ini Gus gitu ya dalam proses. Bisa Anda cerita Gus. Jadi kira-kira beberapa bulan yang lalu lah ya. Gus Halim hubungi saya. Kamu tak ajak berjuang. Maksudnya apa ini? Tidak tak ajak mencalonkan tapi tak ajak berjuang. Tak ajak berjuang ini. Maksudnya apa? Ya kalau mencalonkan diri mungkin hitungannya jelimet. Akeh wonge apa didi, wilayah luas apa kecil gitu. Dia ngomong, tak ajak berjuang ini untuk coba kamu bikin sesuatu di Pasuruan, kota. Karena kalau perjuangan itu tidak menghitung besar kecil, ono duwike apa gak ono duwike, ono wonge gak ono wonge. Perjuangan itu adalah mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemaslahatan bersama. Itu kuncinya yang disampaikan ke saya. Nah sekarang kamu coba aja renungkan, keliling, lihat-lihat kota Pasuruan. Nah sejak itulah saya kemudian keliling, ketemu ulama, ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang beca. Ya saya temui semua. Saya terus masuk ketemu Kopwan, koperasi wanita yang dulu pernah saya kenal. Saya ketemu UMKM
pelaku UMKM, pelaku industri kecil, ketemu dengan banyak komunitas yang dalam pertemuan-pertemuan itu saya banyak mendengar. Saya lebih banyak mendengar. Dari hasil pertemuan yang lebih kurang 3 bulan itu jadilah sebuah buku yang namanya Madinah Panjava. Madinah Panjava, Pasuruan Madinah Panjava. Jadi itu berasal dari maju, aman, damai, indah dan harmoni. Karena memang ada sesuatu yang sudah baik di Kota Pasuruan ini, tapi ada yang perlu dirubah. Maka itu pedomannya adalah al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Itu yang saya bawa kemana-mana. Yang lama, yang baik dipertahankan. Tapi kita harus siap dengan nilai-nilai baru yang lebih baik agar bisa lebih baik lagi. Nah dari situlah saya mengidentifikasi beberapa masalah-masalah pokok, masalah-masalah penting yang terkait dengan percepatan kesejahteraan rakyat Kota Pasuruan. Salah satu di antaranya yang saya temukan itu adalah soal penggunaan APBD yang silpanya sangat banyak. Ini penting buat orang yang berada di pemerintahan. Setelah melihat, mempelajari itu ya? Iya, setelah melihat dan mempelajari. Lihat, ada silpa. Silpa itu sisa anggaran yang sampai lebih dari 200 miliar di tahun 2019. Itu buat saya yang di pemerintahan menarik, ini ada apa? Karena beda dengan rumah tangga atau perusahaan. Kalau rumah tangga makin efisien makin baik. Mohon maaf ini. Kemudian kalau perusahaan makin efisien makin baik. Untungnya makin banyak makin bagus. Kalau rumah tangga tabungannya makin banyak makin bagus. Tapi kalau APBN, APBD punya pemerintah itu harusnya habis. Maka itu pemerintah punya instrumen. Bagaimana supaya penyerapannya itu sampai 90% ke atas. Ada urutan-urutannya. Kalau misalnya berhasil ya nanti akan ditambahi insentifnya, ditambahi anggarannya. Jadi memang anggaran itu harus habis, terutama yang sudah diprogramkan. Kenapa? Karena kalau ini habis maka yang diuntungkan adalah rakyat. Karena anggarannya tidak ada yang tersisa. Ini kadang orang masih salah memahami, dikirain kalau APBD sisa itu malah bagus. Iya bagus untuk siapa? Tapi yang jelas rakyat yang wis dianggarno iki iso dientekno bisa. Karena yang kalau anggaran pemerintah itu dihabiskan kan untuk rakyat. Ya kecuali kalau anggarannya untuk pesta pora. Nah, itu pasti dicengkel KPK. Nah, itu. Tapi penganggaran itu pasti ada norma-normanya, ada aturannya dan harus habis sebisa mungkin. Memang tidak bisa 100%. Tapi paling tidak 90% ke atas sudah sangat bagus. Itu cukup serius. Nah, kalau itu enggak habis ya anggaran lihat aja Kota Pasuruan turun dari 1 triliun jadi 800, sekian. Nanti tahun depan jadi turun 700 sekian. Karena silpanya terlalu banyak. Silpa itu sisa anggaran. Jadi saya ingin menyampaikan ke masyarakat Kota Pasuruan. Sekali lagi untuk dipahami. Betul. Bahwa yang namanya anggaran pemerintah itu sebaiknya habis. Gitu sebab kalau habis itu yang diuntungkan rakyat. Tentu cara menghabiskannya, biar tidak salah paham ini, cara menghabiskannya adalah yang sudah terencana, sudah diprogramkan sebelumnya. Karena pada dasarnya APBD itu hasil dari perencanaan. Nggak ada yang tiba-tiba. Iki tukune sakmene, sudah ada. Iya ada. Kalau melenceng loh, iki tukune sakmene kok tadi berarti anggarannya nggak tepat. Ada masalah. Ini perlu ini diketahui oleh halayak ini ya. Masih banyak yang salah paham ini. Betul. Maka ketika kemarin paslon nomor 2 nomor 2 mengatakan bahwa pemerintah itu ya sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau saya kebutuhan sesuai dengan anggaran. Sesuai dengan anggaran. Betul. Anggarannya habis ya harusnya habis. Itu yang penting yang menjadi catatan kemudian juga memberikan hiroh semangat untuk wah ikut dandani ke kota ini. Iya, ya salah satunya itu. Karena terus terang ini penting sekali ya. Oke, ya ini pertanyaan Gus lagi. Ya. Nah mungkin ini juga kaitannya dengan bagaimanapun kita melangkah, kita kan tidak jauh dari keluarga, support dan itu kan jadi dinamika juga ketika misalnya ngomong ya ke keluarga, aku tuh nyalon aku dan sebagainya dan sebagainya. Ini support bagaimana kemudian mendukung niatan kita. Tapi jangan jawab dulu, kita rehat dulu, minum-minum kayaknya. Iya, betul. Kita rehat sejenak. Terima kasih.
Ya, itu menarik memang. Itu jadi motivasi kemudian. Salah satu. Bagaimanapun jenengan adalah seorang yang pernah dalam birokrat dan sebagainya selama puluhan tahun dan memahami loh, ini daerah ini kudu ini dan sebagainya. Paling tidak itu kan menjadi motivasi dan salah satu poinnya tadi sudah sampaikan. Jadi semua APBD itu melalui perencanaan. Oh ya, benar. Pembangunan itu 50% ditentukan oleh perencanaannya. Kalau perencanaannya baik, tinggal separuhnya realisasinya. Ya, pelaksanaannya. Pelaksanaan. Kalau pelaksanaannya gagal, lelang dan seterusnya, wah itu yang dirugikan rakyat. Sekali lagi yang dirugikan rakyat. Karena sudah dialokasikan. Dan prosesnya ternyata gagal. Gitu. Iya. Kayak kemarin itu saya baca ya, ada gagal lelang soal seragam sekolah. Betul. Padahal itu kan kebutuhan dan anak-anak juga butuh. Gratis. Anak-anak SD ya rugi. Yang dirugikan anak-anak SD. Itu. Jadi itu karena gagal lelang. Ya, ini pertanyaan lagi. Ini mungkin yang lebih agak pribadinya Gus Ipul lah. Tidak paling dan ini menjadi salah satu motor penggerak lah. Semua kita punya semangat dan punya keluarga juga. Bagaimanapun awal ketika nyampaikan itu suasana kebatinan dan Gus Ipul juga. Bayarannya wali kota kan cilik. Daripada misalnya dengan menjadi seorang pengusaha dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang keluarga itu. Nah, gimana Gus? Suasana kebatinan dan juga support dari keluarga itu. Alhamdulillah ya kalau istri alhamdulillah memahami, mengerti karena kita sudah saling menyatu ya dengan istri ini. Jadi intinya apa yang saya pilih pasti didukung. Anak-anak alhamdulillah meskipun kadang ada pertanyaan kita jelaskan ya selebihnya mereka memahami gitu. Bahwa ini adalah panggilan pengabdian. Panggilan pengabdian. Karena ini panggilan pengabdian, ya kita bisa berdebat, kita bisa setuju atau tidak setuju, tapi persoalan utamanya adalah ini adalah kesempatan kita untuk berbuat sesuai dengan visi kemampuan yang kita miliki. Gitu ya, itulah akhirnya ya semua memahami, semua mengerti dan alhamdulillah sepanjang perjalanan politik saya dalam keadaan berhasil maupun belum berhasil tetap bisa mendampingi dengan baik. Untuk itu saya terima kasih kepada ibu dari anak-anak saya, terima kasih dengan anak-anak saya. Alhamdulillah tidak ada masalah dalam pilihan-pilihan pengabdian seperti ini. Saya nukil kemarin Gus Pak juga ngomong wali itu wali kota itu pada ngopeni rakyat, ngopeni umat dan itu juga ngopeni rakyat paling tidak itu kan juga bagian dari itu. Tapi memang resikonya juga besar katanya amanah Gus. Bagaimana amanah. Jadi kalau memang namanya amanah itu juga gimana ya? Jadi memang beban berat juga. Memang kami kan pilihannya di dunia politik ya. Itu perjalanan yang harus saya tempuh panjang ya. Kadang berhasil, tidak berhasil, yaitu ya anggap aja ini adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak perlu frustasi, tidak perlu putus asa. Kita yakin rahmat Allah jauh lebih besar. Maka itu dimanapun ya kita santai aja, kita enjoy, kita keliling-keliling ini juga santai aja, nikmati, alhamdulillah. Tapi di situ kan saya juga bisa menyampaikan apa yang saya impikan untuk Kota Pasuruan ke depan. APBD-nya harus sehat. Sehat itu perencanaannya baik, pelaksanaannya baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat. Nah, karena kan sudah jalan ini.